rangka Minggu Prapaskah ini, Prapaskah yang terakhir. Lanjut, oke. Ya, Minggu Prapaskah yang terakhir ini bisa disebut Minggu Palmarum, juga bisa disebut Minggu Sengsara. Meskipun sebenarnya jarak antara peristiwa yang terjadi di Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara bisa 6 bulan, tetapi ini disatukan. Mengapa? Karena Minggu Palmarum itu penting, memperingati bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem untuk memulai penderitaannya. Dan Minggu Sengsara ini juga penting. Mengapa? Karena dalam minggu ini ada 3 peristiwa besar, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Minggunya itu baru sukacita yang luar biasa. Minggunya adalah Paskah. Kita merayakan kebangkitan dan kemenangan Kristus. Baik, kita melihat, mari membuka Markus 11. Ya. Mari kita membaca bersama-sama saja Markus 11 ayat 1 sampai 11. Peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem untuk memulai masa menyakitkan dalam hidupnya. Kita mulai ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan itu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang mengemparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, Yesus masuk ke Bait-Allah. Di sana Dia meninjau semuanya. Tetapi setelah hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Ya, ini peristiwa Palmarum itu. Jadi ketika hari raya Pondok Daun, orang-orang Yahudi biasa merayakannya. Jadi ini tradisi merayakan hari raya Pondok Daun. Mereka memperingati bagaimana Tuhan membimbing Israel keluar dari tanah Mesir. Suasananya sukacita, semangat, sampai pakai pohon palem itu, tahu pohon daun palem ya? Daun palem itu dipetik lalu biasanya diayun-ayunkan. Mereka bernyanyi Mazmur Hillel itu, Mazmur 113 sampai 118 itu biasa dinyanyikan. Mereka begitu gembira, bahagia menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda. Semangat nasionalisnya muncul, ya. Bahagia sekali. Oke, kita melihat next. Mbak Dewi, ya. Mengapa Yesus dilulukan? Kalau saudara-saudari membaca kisah-kisah sebelumnya, Yesus begitu banyak berkarya, menyatakan mujizat. Banyak orang-orang sakit disembuhkan, orang lapar diberi makan. Yesus mengajar hal-hal yang begitu indah. Dan itu membuat mereka merasa, oh ternyata memang Yesus ini telah menjadi jawaban dalam hidupku.
jawaban dalam pergumulanku. Jadi mereka merasakan itu, mereka terpukau, mereka kagum. Wah, luar biasa Yesus ini. Satu-satunya tokoh yang berbeda dari tokoh-tokoh yang lain. Bahkan ketika dia mengajar, berkarisma dan pokoknya kalau dia ngomong itu rasanya hati itu menjadi begitu teduh, nyaman, membangkitkan pengharapan, memulihkan luka. Merasa begitu terjawab oleh kehadiran Yesus. Yang kedua, kita melihat Yesus memakai simbol-simbol dalam perjanjian lama. Ya, ketika dia melakukan momen ini tepat pada saat perayaan Pondok Daud, Yesus membawa mereka pada ingatan masa lalu. Mereka dibawa keluar dari penjajahan. Mereka masuk dengan harapan menemui sebuah daerah yang nyaman, yang penuh damai sejahtera, dan mereka menjadi tuan atas hidupnya sendiri, bukan lagi orang yang dijajah. Jadi Yesus memakai momen ini sengaja memang. Mengapa? Karena Yesus mau membuktikan bahwa dia memang merupakan penggenapan dari semua perjalanan janji-janji yang dinyatakan Allah kepada Israel. Momen ini sengaja dipakai untuk memperlihatkan salah satunya identitas Yesus sebagai seorang Mesias, seorang raja. Kemudian Yesus juga memakai simbol keledai yang masih muda, yang belum pernah ditunggangi. Biasanya memang binatang-binatang yang akan dipakai untuk tujuan tertentu yang sakral, yang biasanya terkait dengan ritual peribadatan, itu memang biasanya selalu yang belum pernah dipakai oleh orang. Jadi yang betul-betul masih murni, gitu ya, yang masih murni. Dan ini mengingatkan nubuatan yang ada, janji yang ada di dalam Zakaria pasal 9. Mari kita buka. Gimana ya Zakaria, masih ingat ya? Perjanjian lama kayaknya ya. Baik, kita lihat di Zakaria pasal 9. Pernah ada nubuatan yang begitu indah dan itu digenapi oleh Yesus dengan peristiwa ini. Zakaria 9 ayat 9, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorai wahai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia hadir dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ya kan? Jadi simbol ini dipakai oleh Yesus untuk menceritakan siapa dirinya. Dia memenuhi nubuatan yang pernah disampaikan di masa perjanjian lama. Jadi ini loh Yesus mau ngomong begitu, tapi Yesus memakai bahasa-bahasa simbol yang memang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya. Jadi Yesus memang betul-betul Raja Mesianis. Yang datang ini adalah Raja Mesianis. Nah, Yesus sudah mengatur begitu rupa prosesi ini ya. Jadi teman-teman jangan membayangkan kok bisa tiba-tiba ada orang tahu, enggak ya. Yesus sudah mengatur prosesinya itu. Makanya dia bisa mengatakan pada muridnya, kamu pergi dan akan terjadi hal-hal semacam ini. Jadi semua sudah dipersiapkan, ditata dengan begitu rapi, dengan begitu baik oleh Yesus. Karena memang dia mau memproklamirkan siapa dirinya sebagai Raja Mesianis. Ya. Nah, ternyata ada persoalan di sini. Ya. Kalau orang-orang Yahudi memahami Raja Mesianis ini terkait dengan semangat untuk pembebasan dari penindasan Romawi. Ya. Kita tidak menikmati masa penjajahan ya. Kan harus dinikmati tuh, soalnya panjang ratusan. Ya. Kita tidak menikmati
Tapi kalau kau bertanya kepada orang-orang zaman dulu, entah mungkin masih ada oma, opa kalian yang mengalami masa penjajahan Belanda atau Jepang, mereka bisa ceritakan pahit getirnya menjadi bangsa yang tertindas. Kalau sekarang kita nggak bisa rasakan, nggak pernah mengalami penjajahan kok. Tapi ketika orang-orang mengalami penjajahan, itu memang kepahitan yang luar biasa. Mereka hidup, tapi sebenarnya mereka mati. Karena apa? Karena mereka tidak menjadi siapa-siapa. Mereka hidup di tanah mereka sendiri, tapi mereka tidak bisa mengelola, mengatur hidup mereka sendiri. Mereka ditindas oleh bangsa lain. Mereka bahkan kadang-kala menjadi budak di negaranya sendiri. Mereka menjadi orang-orang yang betul-betul tidak punya kekuasaan apapun untuk ikut menentukan perjalanan diri mereka sebagai bangsa. Orang ditindas itu sangat tidak enak. Menjadi budak orang yang bukan apa-apa. Dan itu melahirkan kepahitan yang luar biasa. Orang bilang kalau zaman Belanda itu memang kita susah ya. Tapi zaman Jepang yang cuma 3,5 tahun itu jauh lebih pahit. Karena semua yang ada di Indonesia ini dijarah oleh Jepang. Semua dibawa ke Jepang. Sampai pakaian aja nggak ada. Pakai karung goni itu kata orang-orang tua kita. Bayangin karung yang buat isi beras atau apa tuh pakan ternak ya. Zaman dulu gatel itu kalau nempel di badan. Sampai mereka betul-betul tidak memiliki apa-apa. Itu penindasan, penjajahan. Demikian juga halnya dengan orang-orang Yahudi. Terlebih kekuasaan Romawi yang luar biasa saat itu sungguh-sungguh membuat mereka tidak berdaya. Mereka bukan manusia. Jadi kalau mereka merindukan kemerdekaan, itu adalah hal yang betul-betul nomor 1 dibutuhkan. Terbebas dari penindasan Romawi itu adalah harapan terbesar. Itu sebabnya ketika mereka melihat Yesus yang luar biasa dengan segala mujizat dan karya agungnya, mereka menjadi sangat terpesona dan mereka merasa, ya ini loh pemimpin kita itu. Ini loh yang akan membebaskan kita dari orang-orang Romawi. Ini loh pemimpin yang akan menghancurkan kekuasaan Romawi. Ya, itu harapan dan itu gak bisa disalahkan. Karena perjalanan pengalaman hidup mereka seperti itu. Jadi mindset yang terbentuk dalam pikiran orang-orang Yahudi, ya ini Yesus ini raja yang memang dinanti-nantikan. Itu mindsetnya sudah. Karena pengalaman-pengalaman yang terjadi. Ya. Mindset adalah pemikiran yang terus bertambah karena pengalaman-pengalaman yang terjadi. Ini sangat membentuk mereka, menentukan cara berpikir mereka, menentukan cara pandang mereka, menentukan sikap mereka terhadap Yesus. Ya. Jadi dengan mindset yang seperti itu mereka melihat Yesus, oh ini sungguh-sungguh pembebas yang akan mengiring kita memasuki masa kemerdekaan dari kekuasaan Romawi. Itu sebabnya dielu-elukan. Wah, memang dia, ya. Segala-galanya harapan mereka adalah pemenuhan dari semua nubuatan tentang keturunan Daud yang akan berkuasa tanpa batas dan selama-lamanya. Ya, mindset semacam ini memang pasti tercipta ketika seseorang berada di dalam situasi seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Namun, nah ini masalahnya memang di sini ada pemahaman. Ya. Apa konsep Yesus tentang dirinya? Apakah sama dengan konsep atau mindsetnya orang-orang Yahudi ini? Tidak sama. Ya. Kita lihat tadi, ya, kalau dilanjutkan pembacaan ke ayat 10 dari Zakaria 9 tadi, teman-teman, di sana memang dikatakan bahwa Raja Mesias ini akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim, kuda-kuda dari Yerusalem. Tetapi jangan lupa, dia akan menyatakan damai sejahtera disimbolkan dengan keledai muda. Ya, bukan kuda yang gagah perkasa, tapi keledai muda.
yang mengandung makna kelemah lembutan, keadilan, damai yang bukan dihasilkan dari sebuah proses kekerasan. Nah, ini bedanya. Miss-nya di sini. Kalau orang-orang Yahudi memandang bahwa Yesuslah yang akan bisa memusnahkan pemerintahan Romawi, tapi kalau Yesus mengatakan bukan itu. Aku tidak sedang menceritakan diriku yang gagah perkasa dan mengobarkan peperangan, mengobarkan pembalasan. Tidak. Aku lemah lembut. Aku membawa damai sejahtera, bukan dari hasil kekerasan. Ya, ini yang berbeda. Kerap kali orang mengatakan menciptakan damai dengan peperangan, ya kan? Masalah-masalah di Timur Tengah, yang lain-lain semua masalah peperangan ini. Orang mengatakan kita harus menciptakan perdamaian. Caranya bagaimana? Ya itu dibom musuh itu. Orang selalu cenderung berpikir seperti itu. Mindsetnya seperti itu. Dan Yesus tidak. Bukan itu untuk menyelesaikan sebuah penindasan. Bukan itu caranya menghentikan kekerasan. Itu sebabnya Yesus menaiki keledai muda. Dan saya membayangkan teman-teman waktu Yesus naik itu, Yesus tidak kayak kita sekarang mungkin hai selfie gitu ya, sampai mau selfie sama Yesus yang naik keledai. Bukan itu. Sama sekali tidak seperti itu. Tapi dia menampilkan sosok yang lemah lembut, yang tidak kemudian merasa hebat karena semua Hosiana, enggak. Yesus menampilkan figur seorang yang lemah lembut, yang akan menciptakan perdamaian yang sejati, yang akan membebaskan dalam pengertian memberikan keselamatan sejati kepada orang-orang Yahudi. Jadi jelas berbeda, tanpa kekerasan. Dan kita lihat di dalam Markus 9 dan beberapa kaitannya terkait dengan pemberitaan tentang penderitaan Yesus. Jadi sebelum masuk fase ini, Yesus sudah berkali-kali mengungkapkan, 3 kali kalau tidak salah, bahwa dia akan mengalami penderitaan. Dia akan mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dirinya. Ya. Sampai 3 kali. Harusnya kalau sudah 3 kali dipahami nggak ya? Kalau dosenmu mengajarkan sesuatu, mengulang-ulang topik itu sampai 3 kali, itu apa artinya? Penting. Dan harusnya sudah 3 kali disampaikan, harusnya paham. Ya, harusnya kan paham. Sudah 3 kali balik dikandani, kalau orang Jawa bilang gitu. Gak ngerti-ngerti gitu. Ya, gak paham. Ngeli. Sampai 3 kali udah ngerti, diceritani bolak-balik udah ngerti juga, ya angel. Ya, ini persoalannya. Ternyata semua perkataan Yesus ini tidak dipahami padahal sudah dikatakan berkali-kali. Ya. Nah, kemudian kita melihat juga di bagian peringatan Minggu Sengsara bahwa pada akhirnya mulai pasal 14 sampai 15 dari Injil Markus ini, teman-teman di sana diceritakan bagaimana proses penderitaan, kesengsaraan Kristus itu terjadi dan bagaimana itu semua terjadi karena kebencian, karena kemarahan, karena pengkhianatan dari orang-orang yang membenci Yesus. Di sini kita melihat bahwa mindsetnya nggak sama. Yesus sama orang-orang Yahudi nggak sama, berbeda, sangat berbeda. Lanjut. Orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus, menempatkan Yesus sesuai dengan pikiran mereka. Mereka nggak paham tentang siapa Yesus. Nah, orang-orang yang seperti ini sangat mudah patah, mudah rapuh, mudah dihasut.
Ya, kalau teman-teman lihat nanti orang-orang yang kemarin Hosana, Hosana, mereka juga yang akan mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama memayun-mayunkan ranting palma, kemudian dengan keras mengatakan salibkan dia. Begitu mereka dihasut oleh tokoh-tokoh agama, mudah sekali berpaling, mudah sekali. Ketika Yesus tidak seperti yang kubayangkan, maka siapa loh? Ketika Yesus tidak sesuai dengan yang kuharapkan, yang kuminta, bodoh amat. Gak usah Yesus-Yesusan. Mudah sekali kapok. Sudah berdoa supaya Tuhan memberikan jalan, supaya bisa bayar uang semester, sampai hari ini masih belum berhasil. Ngapain lagi lah percaya Yesus? Ayo andalkan usaha sendiri. Mudah sekali dihasut. Beberapa waktu yang lalu keponakan saya bercerita, yang memang pergumulan perempuan-perempuan sekarang itu kan di usia 25 ke atas belum punya pacar, itu kan hal yang menggelisahkan ya. Kalau dulu itu 20-an sudah menggelisahkan, 17 sepupu mulai pacar gitu ya. Sekarang memang bergeser, sudah semakin ke sana. Banyak sekali upaya-upaya dari orang-orang yang bukan Kristen yang mencoba masuk, mencari celah-celah seperti itu. Dia mengatakan, kan banyak ya lewat medsos ya, bisa kenalan segala macam ya. Ada seorang pria yang bukan Kristen yang mengatakan, aku mau pacaran sama kamu, bahkan mau cepat aja kita langsung kawin, asal kamu bisa buktikan bahwa di dalam Alkitabmu itu Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah. Kalau itu ada, aku pasti mau masuk Kristen. Bagaimana membuktikan? Yesus tidak pernah berkata, aku adalah Allah. Tidak pernah. Secara langsung, secara jelas, tidak pernah Yesus mengatakan itu. Yesus mengatakan bahwa dirinya Allah selalu melalui karya dan ajaran-ajaran Allah. Tidak pernah Yesus mengklaim, aku loh Allah. Ayo kalau ada kalimat itu aku mau masuk, percaya Yesus. Nah kalau kita mungkin sudah di usia-usia yang cukup berat, 35 ke atas, mungkin gak akan pikir panjang. Udah nyerah aja. Mumpung ada orang yang lamar nih, menjadi satu pergumulan. Kita bisa saja rapuh lah, sudah berdoa sampai usia segini tuh, katanya Tuhan kasih jodoh, gak kasih jodoh juga. Kan keprihatinan yang sangat dalam. Kita bisa saja menyerah di dalam situasi seperti ini ketika Yesus tidak seperti yang kita harapkan. Sudah berdoa setengah mati, sudah berusaha mengerti, ternyata enggak. Kita masih tetap saja enggak mengerti siapa Yesus. Kita tetap enggak paham siapa Yesus. Mungkin kita akan sulit menjawab seberapa paham kita tentang Yesus, seberapa kenal kita tentang Yesus. Kuatkah kita? Perjalanan ini panjang loh. Dan pertanyaan orang-orang di sekitar kita yang siap menjebak kita, wah bagus-bagus loh pertanyaannya. Nanti kalian kan bingung jawabnya gimana ya. Kemarin pas kuliah nggak dibahas itu. Gimana menjawabnya? Aku sempat dibahas kemarin. Ya, pergumulan ini masih akan ada dan selalu ada. Bisa nggak jawab? Jangan-jangan sudah langsung, apa nggak ada lulusan dari sekolah-sekolah teologi di Indonesia yang kemudian pindah agama? Ada. Sudah belajar, kenal. Berapa lama? Kita diskusi Alkitab gak ada habisnya. 1 tahun. Setiap hari baca Alkitab.
Ngerti? Nggak tahu. Begitu mudah dihasut, disesatkan. Ketika apa yang kita harapkan tidak sama dengan yang dinyatakan oleh Yesus. Lanjut. Baik, kita melihat masa-masa kesengsaraan ya. Yudas berkhianat, Petrus menyangkal, ya kan? Padahal mereka itu loh ya ikut Yesus ya kemana-mana, ikut Yesus ngajar, ikut bikin mujizat, lihat, mendengar semua perkataannya. Tapi sampai hari ini kita tidak pernah tahu apa alasan Yudas untuk menjual Yesus, menyerahkan Yesus. Nah, mudah-mudahan ada yang membuat penelitian, transkripsi atau jurnal, mengapa Yudas menyerahkan Yesus. Ada berbagai kemungkinan, iya, tapi hal yang pasti kenapa dia tidak tahu. Padahal dia bersama-sama dengan Yesus. Teman-teman pernah mengalami dikhianati gitu. Dikhianati itu mesti teman ya, bukan orang jauh kan. Ya, kalau orang jauh kan nggak dikhianati, nggak ada kedekatan apa-apa kok. Yang dekat pasti kan yang mengkhianati itu, iya. Yang ngerti, yang pernah kenal, yang pernah bersama-sama, iya. Kok bisa ya? Mungkin kita akan merasa kok tega ya orang ini mengkhianati saya. Nah itulah. Petrus yang, aku akan bela engkau. Ternyata baru ketahuan, ini kan yang sama-sama. Oh enggak, bukan kok. 3 kali. Ini kan yang sama-sama sama Yesus itu kan grupnya, kelompoknya, gengnya. Dengan cepat dia mengatakan, no. Bukan saya. Ketakutan. Lebih memikirkan keamanan diri sendiri. Ketakutan yang begitu besar. Kalau yang dialami Petrus itu. Tapi Yudas sampai sekarang harus dipelajari kenapa kok dia menyerahkan Yesus. Baik, ini situasinya. Ternyata di minggu kesengsaraan persoalan Yesus yang bukan hanya bagaimana mindset yang berbeda dengan orang-orang Yahudi, dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Orang-orang terdekat. Sakit dan mungkin kita mengatakan terlalu mengkhianati. Ya. Tapi next slide. Ya. Ini pertanyaannya, apakah aku juga berkhianat pada Yesus? Khianat itu tidak setia, mengingkari, membelot. Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab ya. Kita berkhianat gak? Pernah gak kita berkhianat? Mengingkari janji kita. Saya tidak tahu. Kalau di dalam tradisi Protestan itu ada tradisi CD. Karena ketika kecil dia baptis anak yang menyerahkan orang tua, sehingga ketika dia dewasa dia harus mengaku percaya sendiri. Ya. Selama kami melayani, memang pergumulan terbesarnya adalah meskipun ini metode strategis jadi ganti-ganti disesuaikan begitu ya, tapi tetap saja begitu selesai CD, selang berapa lama dia masuk Islam lah, dia terjerat narkoba lah, ya apalah begitu terus berulang dalam sejarah ini. Ternyata orang itu memang begitu mudah untuk berjanji. Tapi begitu sampai pada pelaksanaan janji itu, ya ampun, Tuhan ampun, aku sudah gak akan merokok lagi. Ya, belum juga seminggu ya, sudah mulai lagi karena temannya rokok. Begitu dan begitu banyak hal. Bahkan perkawinan itu juga begitu. Menurut Yesus monogami. Ya, apa yang disatukan tidak boleh diceraikan, iya. Tetapi pelaksanaannya begitu sulitnya
kabur semua. Iya kan? Begitu Yesus mengalami penderitaan, siapa yang nemenin? Gak ada, kabur semua. Kecuali beberapa perempuan yang terus melihat dari kejauhan, termasuk ibunya. Ya, begitu mudah berkhianat. Ini harus kita renungkan, apakah sungguh aku tidak pernah berkhianat, apa pernah ya? Mari kita lihat sendiri hidup kita, janji-janji yang pernah kita katakan pada Yesus. Sudahkah kita setia? Lanjut. Ya, mari kita sekarang bercermin pada pengalaman Yesus. Yesus dielulukan. Ternyata, ya kan, dari pelajaran kita ini, ternyata dielu-elukan itu bukan jaminan dicintai, diterima, atau diakui keberadaannya. Jadi nggak usah kegeeran. Kalau dielu-elukan jangan mudah GR. Untuk kemarin yang juara masak nggak diarak ya? Elu gitu ya. Ya. Kadang-kadang kita ini kan begitu mencapai prestasi tertentu itu kan, wah rasanya jadi di atas angin gitu. Wah kayaknya naik daun katanya, bener naik daun ulet kan? Ya. Dielu-elukan itu bukan berarti kalian dicintai. Ya. Lihatlah bahwa dunia kita ini adalah dunia yang dipenuhi dengan lingkaran kekerasan yang terus berulang dan berulang. Lingkaran kekerasan ini selalu menempatkan orang lain pada pihak yang dikuasai, menganggap orang lain sebagai saingan. Tapi kemarin kan enggak ya, waktu kita lomba masak kan pan-pan aja ya. Gak ada yang merasa aku harus mengalahkan dengan pan. Enggak ada kan? Enggak ada, kita happy-happy aja ya. Tapi dunia itu seperti itu. Selalu ingin mengalahkan orang lain, menghancurkan orang lain, melihat orang lain sebagai saingan. Jadi jangan GR kalau kita nanti berhasil cum laude katakan. Jangan merasa itu sudah wah top markotop gitu ya. Belum apa-apa itu. Orang-orang yang aduh selamat ya, kasihin bunga, cipika-cipiki. Apa semua mereka tulus? Yakin tulus? Belum tentu. Banyak yang basa-basi kok. Hanya supaya dilihat orang, oh kita kan teman baik. Belum tentu itu lahir dari ketulusan. Belum tentu. Jadi jangan merasa kalau sudah dielulukan sudah segala-galanya. Justru kita harus sadar diri kita, tahu potensi dan kelemahan kita ini. Ya mungkin dalam hal ini, di bidang ini saya memang sangat berprestasi, tapi saya juga punya kelemahan di bidang-bidang yang lain. It's okay. Jadi tidak usah terlalu merasa hebat. Kita juga perlu sadar bahwa pencapaian tersebut karena Tuhan yang berkarya melalui dukungan, bantuan orang lain. Kita nggak bisa kumlat loh kalau nggak ada dosen yang terus-menerus memaksa kalian belajar. Ya? Kita nggak akan bisa lulus sarjana pendidikan atau sarjana teologi tanpa Om Yes, Bu Erni, bahkan Pak Kemis, yang semua memberikan situasi dan budaya yang membentuk kita untuk menjadi berhasil. Jangan merasa bahwa ini emang gue. Gak ada. Orang gak akan bisa mencapai potensi terbesarnya tanpa orang-orang yang ada di sekitarnya yang memfasilitasi. Contoh gak ada donatur, gak bisa sekolah lah kita. Apalagi bisa pulang, gak ada. Ceritanya orang tua mungkin masih susah payah berdoa gak ada habis. Ingatlah bahwa pencapaian itu karena Tuhan yang berkarya, bukan
100% potensi kita. Bahkan kalaupun itu potensi kita, itu loh terkait dengan yang lain-lain yang menolong kita untuk bisa memaksimalkan potensi kita. Ya. Jadi dilulukan itu bukan jaminan dicintai, teman-teman. Ya. Yesus sudah alami. Baik, kita lihat berikutnya, saat dikhianati, disakiti, bahkan menderita karena salib yang dipikul, sadarlah bahwa itu adalah konsekuensi. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Jadi kalau aku memilih menjadi pengikut Kristus, aku adalah murid Kristus, aku adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, maka konsekuensinya adalah ya mungkin kita akan difitnah, mungkin kita akan dikhianati, mungkin kita akan ditinggalkan, mungkin kita akan dijauhi. Ya itu konsekuensi lah. Ya. Jalani dengan ikhlas, rela, karena kita ambil bagian di dalam penderitaannya. Ya. Kan Yesus melewati masa-masa itu, masuk ke Yerusalem, habis dilulukan, dilaporkan ke mahkamah agama, ya toh, terus ditangkap, diadili, kemudian disalib. Memikul salib dan disalib. Ketika kita menderita karena kita memikul salib, bukan karena kesalahan kita sendiri. Ketika kita mengalami penderitaan karena salib, maka kita ambil bagian, kita ikut serta di dalam penderitaan Kristus. Ya, jangan hanya mau berkatnya dong, mau juga ini konsekuensinya. Jangan hanya mau berhasil dan hebat-hebat dong. Yang hal-hal semacam ini juga harus dijalani. Jadi kalau kalian berjalan di jalan yang benar, terus dimusuhi orang, difitnah orang, ya jangan kemudian patah habis. Yang tetap bangkit. Yesus sudah melewati semua ini. Dan Yesus yang melewati itu akan berjalan bersama-sama dengan Dia ketika kita memikul salib Kristus. Dia ada, Dia menopang kita. Memang dulu kita ingat ya ceritanya Ahok itu ya. Wah, ketika dia masih menjadi orang top di DKI ya, kayak opo semua orang rasanya. Foto aja foto sama dia bangganya setengah mati gitu ya. Nah, banyak orang yang ingin mendekat kepadanya. Tapi mari kita lihat ketika dia di penjara, berapa orang yang peduli padanya? Dari orang yang begitu besar di tempat tertinggi, taruh di penjara, habis kan? Itu orang yang top. Nah, kalau kita kemudian melakukan hal yang baik, malah kita mengalami penderitaan, dan teman-teman kita malah menjauhi kita, ya jangan kita menyerah. Gak apa-apa, dijalani aja. Ya gak mungkin, kita lo manusia punya perasaan iya. Iya, kamu juga pernah mengalaminya. Sendiri, menangis sendiri, berdoa sendiri. Tapi Tuhan yang tidak meninggalkan kami sendiri. Dia terus menopang, Dia menguatkan. Dia memang tidak menjawab doa kami, Tuhan tolonglah supaya persoalan ini selesai dengan baik, dijernihkan, nama baik kami dipulihkan. Tidak, Dia tidak menjawab doa kami. Tidak ada pemulihan sampai hari ini. Tapi apa yang Dia lakukan? Di sepanjang perjalanan proses itu, Dia menguatkan kami. Dia membuat kami bisa bertahan. Dia memberikan energi kepada kami untuk terus berkarya.
Nggak hilang itu persoalan itu, enggak. Tapi kita dimampukan untuk menjalani. Itu masalahnya. Jadi tidak perlu lagi kemudian kita merasa kalau aku sakit karena memikul nama Kristus. Tidak usah terlalu baper. Yesus itu lolos. Kita juga akan lolos kalau kita terus mengikut Dia. Kecuali kita menyerah di jalan, ya habislah. Baik, lanjut. Berdoa dan berjaga-jagalah agar semakin kita mengenal Yesus dan semakin setia untuk berjalan di jalan salib ini. Tidak usah terpukau dengan orang-orang yang mengeluh-elukan kita, dan tak juga harus hancur karena orang-orang yang mengkhianati kita. Berdoa, berjaga-jaga, jangan sampai kita juga terjebak dalam lingkaran kekerasan yang saling membalas, saling menghancurkan. Jangan. Berjaga supaya kita tetap di jalan yang benar. Teman-teman, kalau teman-teman nanti lulus dari tempat ini, itu belum apa-apa. Itu baru langkah awal, ya. Teman-teman akan diuji di lapangan. Di sana jauh lebih berat daripada di asrama ini. Sana ada banyak persoalan, ada diuji di sana. Bisa tetap berdoa dan berjaga-jaga, atau kita terhilang di tengah arus kekerasan. Persiapkan dirimu mulai sekarang. Mari kita mempersiapkan diri, berjagalah. Dia akan menolong kita. Mari kita mengambil saat teduh, lalu kita akan berdoa.